Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menzaki dari kelas X IPA 2 dengan nomor absen 2. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bahaya coronavirus disease atau yang disingkat COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak napas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika melalui mikroskop elektron, cairan saluran nafas, atau swab tenggorokan. Dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. Saat ini, Kalimantan Timur mengalami 9.218 kasus dan 364 kematian dan 6.112 orang yang sembuh. Sedangkan Indonesia 303.000 lebih kasus dan 11.000 lebih kematian, dan yang sembuh itu melebihi 228.000. Kasus di dunia ini terdapat 34 juta lebih kasus yang positif, 1 juta lebih kematian, dan 24 juta lebih orang yang sembuh dari COVID-19. Dari mana asal-usul COVID-19 ini? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim memiliki bukti virus corona dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang menjadi pusat wabah. Namun, para ilmuwan mengatakan tak ada bukti yang membenarkan klaim Donald Trump tersebut. Sementara itu, asal mula wabah berdasarkan versi pemerintah China adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun, ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Jika orang-orang ini tidak terinfeksi di pasar atau melalui kontak yang terinfeksi di pasar, selain melalui pasar, beberapa orang menyatakan bahwa virus ini berasal dari kelelawar di China. Cara menanggulangi COVID-19 itu ada kira-kira sekitar 10 ya, yaitu bernafas secara perlahan, tenang, tetap terhubung dengan orang terdekat, bangun tidur pada waktu yang sama setiap hari, jaga kebersihan diri, makan makanan sehat dengan waktu yang teratur, olahraga ringan selama 3-4 menit seperti berjalan atau peregangan akan membantu. Bagi waktu untuk bekerja dan beristirahat, sisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, istirahat secara teratur dari aktivitas yang berkaitan dengan layar, hindari menggunakan alkohol dan obat-obatan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan, kegelisahan, kebosanan, dan isolasi sosial. Apabila kita sudah terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap tinggal stay at home, tetap tinggal di rumah, jangan pergi bekerja atau bepergian ke tempat-tempat keramaian, selalu menggunakan masker dengan benar selama isolasi diri. Ini saya zoom sebentar. Permisi. Setelah menggunakan masker dengan benar selama masa isolasi diri, sesekali berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, termasuk orang dewasa lainnya dan anak-anak. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Hindari pemakaian barang pribadi bersama seperti peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan peralatan mandi ya, gayung, sikat gigi, handuk, dan spray. Jika orang yang terinfeksi virus corona terpaksa berbagi ruangan dan peralatan pribadi dengan anggota keluarga yang sehat, pastikan ruangan dan peralatan tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan disinfektan sebelum anggota keluarga lain menggunakannya. Menjaga kebersihan ruangan dan barang-barang di rumah dengan cairan disinfektan, Anda juga harus bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai guna menyentuh barang yang paling sering disentuh, seperti pintu, meja kursi, keran, dan lainnya. Rajin cuci tangan menggunakan air sabun atau hand sanitizer, dan
mengeringkannya dengan tepat, Anda bisa mengeringkannya menggunakan tisu, lalu langsung membuangnya di tempat sampah tertutup, atau menggunakan handuk bersih yang sebaiknya perlu diganti secara berkala. Menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu dan siku bagian dalam. Setelah itu langsung buang tisu di tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan pengukuran suhu harian dan observasi bila ada gejala klinis yang muncul seperti batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan ya presentasinya saya. Mohon dimaafkan, dan sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini ya guys. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.